Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membaca diktat menyegarkan kembali yang judulnya adalah Tugas Membangun Kembali Jamaah Islam. Saudara-saudara boleh menyimak. Kemudian nanti setelah dibacakan ini dipersilakan ada hal yang mau ditanyakan. Supaya dihayati sambil dibacakan. Terlebih dahulu penjelasan ayat Al-Quran di bawah ini supaya dipahami sebaik mungkin. Quran Surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali perikatan yang telah diajarkan Allah, ikatan hidup antara sesama mukmin dalam jamaah. Dan janganlah kalian hidup pecah belah. Ingatlah akan nikmat ajaran ilmu Allah ini yang telah memberikan kebahagiaan buat kalian. Padahal kondisi kalian di saat itu sedang terjerumus ke dalam kehidupan saling bermusuhan. Kemudian Allah dengan ajaran ilmunya ini menjalin tangkapan kalian menjadi saling kasih mengasihi, yakni hidup bersaudara. Padahal di saat itu sebelum menerima ajaran ilmu Allah, kondisi kalian sudah berada pada bibir jurang neraka kehidupan. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan ajaran ilmunya dari kehidupan neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan pembuktian ilmunya kepada kalian agar supaya kalian mendapat petunjuk ke arah kehidupan yang mendamaikan. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyusun hidup dan kehidupan seperti kehidupan jahiliyah, yakni hidup pecah belah dan berselisih setelah datang ajaran Allah menjelaskan kepada kalian. Sebab orang-orang seperti mereka lah menata malapetaka yang tidak terhingga oleh dirinya sendiri. Awal taparukul jamaah. Arti taparuk sama dengan berpirkoh-pirkoh, bersekte-sekte, hidup pecah belah, saling memisahkan diri dari jamaah atau memisahkan Al-Quran dari sunnah Rasulnya, saling memisahkan diri dari Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Pirkoh adalah pendukung kehidupan jahiliyah, kehidupan zulumat, sedangkan jamaah adalah pendukung kehidupan nur, yakni pendukung kehidupan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Kenyataan umat Islam yang digambarkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan 105 seperti yang kita uraikan di atas adalah hasil gemilang dari cara hidup menurut liberalisme, individualisme, cara hidup menurut kolektif komunisme, cara hidup menurut idealisme, dan cara hidup menurut lamunan tradisi Arab jahiliyah yang nasionalistis, chauvinistis, yang seluruhnya itu menjerumuskan umat manusia ke dalam pertarungan hidup dan kehidupan yang saling bermusuhan, antagonis, kondisi bagaikan telur di ujung tanduk. Dengan datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh khalifahnya, yaitu Abu Bakar, sehingga Umar, Utsman, dan Ali, maka terjalinlah satu bentuk kehidupan jamaah yang ikhwanan, bersaudara. Hidup dalam jamaah yang kal jasadi, kal bunyani, baik dalam skala makiyah dan ataupun dalam skala madaniyah. Terbukti bahwa perjalanan syariat Islam yang dilaksanakan tepat menurut proporsi memberikan jaminan kehidupan sosial yang aman, tentram, damai, sejahtera, adil, dan beradab. Al-Quran menurut sunnah Rasulnya benar-benar asyiddaw alal kuffar, tidak pernah mengenal kompromi dengan segala macam sistem kehidupan di luar Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Hasil olahan manusia atau idealisme atau dualisme dalam berpikir musyrik. Akan tetapi mereka berhasil membuktikan keunggulan dinul Islam di atas segala macam sistem sosial manapun. Usaha-usaha yang bersifat sosial yang dilakukan Nabi adalah dihilangkannya sistem sosial piramida, sifat bangga dengan keturunan, suku, ras, dan lain sebagainya yang selama ini menjadi pusat sengketa, digantinya dengan kehidupan bersaudara. Dipersaudarakannya antara Muhajirin dan Ansor, antara Banu Hasim dengan Banu Umayyah, antara Banu Manaf dengan Banu-Banu yang lainnya. Dipersaudarakannya antara Banu Aus dan Khazraj. Segala macam yang sifat jahiliyah dihapus
dan diganti dengan tradisi hidup yang fitri yang sejalan dengan watak manusia selaku makhluk sosial, di mana Al-Quran menurut sunnah Rasulnya adalah landasan objektifnya. Dijamin pula keamanan harta benda, jiwa, dan raga orang-orang kafir yang tidak mau memeluk Islam. Demikian pula dengan ketentraman dan kedamaian diri mereka dari gangguan orang-orang muslim selama mereka tidak berbuat keonaran dan gangguan terhadap kaum muslimin. Suatu keindahan yang tiada taranya yang hanya bisa diwujudkan oleh para Rasul Allah, di mana ajaran Allah itulah yang menjadi landasan berpijaknya. Kenyataan umat Islam yang sekarang ini ada di seluruh penjuru dunia, walaupun semuanya rata-rata berada dalam kemiskinan, terjajah, kebodohan, jumud, fanatik buta, terbelakang, dan segala macam atribut jelek dilemparkan kepada mereka. Janganlah dijadikan sebagai suatu ukuran dan atau lebih-lebih sebagai standar penilaian terhadap syariat Islam. Kenyataan yang ada dan melanda umat Islam justru hanya merupakan satu akibat saja dari ketidakmauan mereka atau ketidaktahuan mereka terhadap pola objektifnya, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, hidup saling mencurigai di antara sesama mereka, tumbuh suburnya berbagai macam partai, golongan, sekte, dan kelompok di dalam tubuh umat Islam kembali merasa bangga dengan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yang senilai dengan tradisi Aba'ana Arab Quraisy dahulu. Dibangkitkannya kembali nubuah jahiliyah sampai merasuk ke segala sendi kehidupan mereka. Semua itu adalah akibat saja dari tidak berpegang teguhnya umat Islam terhadap Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Dan ini bisa terjadi sampai dengan sekarang ini karena kurang dipahaminya proses sejarah perjalanan Islam sampai di tanah mereka. Di samping bercampur adukan antara makna Al-Quran dengan sunnah Rasul dengan paham yang datangnya dari luar Islam. Untuk diketahui secara objektif mengenai kenyataan yang melanda umat Islam sekarang ini, satu persatu perlu diselidiki dan dipelajari sebaik mungkin. Bila kita selusuri kembali sejarah umat Islam yang sekarang ini berada dalam keadaan tafarruq, maka mula pertama menjadikan demikian adalah karena hasil jerih payah yang gemilang dari komplotan Banu Umayyah yang dimulai secara leluasa sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi raja pertama dinastinya, yaitu tahun 40 Hijriah sampai dengan tahun 60 Hijriah, sama dengan 660 Masehi sampai 680 Masehi. Motif daripada gerakan ini adalah harta, kedudukan, dan rasialisme, kesukuan, fanatik turunan, dan di samping perasaan ingin balas dendam akan kejatuhan nenek moyang mereka Abu Sufyan sewaktu Futuh Mekah dengan cara tahrif dan tabdil terhadap makna Al-Quran dan sunnah Rasul. Berakhirnya masa kehalifahan yang rasidun, yaitu para khalifah yang masih mempertahankan tradisi hidup dan kehidupan menurut pola praktis yang dicontohkan Rasulullah, dan sesuai pula dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa masa kehalifahan itu hanya berkisar 30 tahun. Maka hanya mereka itulah yang berhak mendapatkan gelar khalifah, dan di luar yang 4 ini berarti sudah tidak berhak lagi dan tidak boleh dinamai khalifah, dan bahkan oleh Nabi disebut dengan raja-raja yang zalim. Pemegang posisi politik yang paling kuat adalah Muawiyah, yang memang telah berbekal lama serta diperhitungkan dengan matang dan cermat, di mana masa inilah pembuktian usaha mereka. Namun harus diperhatikan bahwa dengan munculnya Muawiyah sebagai orang yang menamakan dirinya pemimpin umat Islam, ia bukanlah seorang khalifah sebagaimana pemimpin yang diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Ia tidak berhak untuk menyandang gelar itu. Bahkan akan lebih tepat bila disebut dinasti feodalis Banu Umayyah dengan rajanya yang pertama Muawiyah dan berkedudukan di Syria. Seperti itu pula sebutan untuk raja-raja selanjutnya. Dibukalah kini lembaran sejarah Islam. Dibukalah kini lembaran sejarah Islam yang baru, namun penuh darah dan haru, dihiasi dengan aneka macam fitnahan dan cercaan. Syariat Islam dibelokkan ke arah pengertian yang sekularistis, yang ditopang bukan oleh wahyu Allah lagi, tapi oleh paham-paham Yunani yang diimpornya. Sabda Nabi, la tatmi'unna sunana man min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dahulu hujra dabbin la salatumu qila yahudu aw nasara ya Rasulullah qala faman. Pasti kalian pada suatu masa akan mengikuti kembali tata cara hidup dan kehidupan umat sebelum kalian yang jahiliyah, dimulai dari sejengkal demi sejengkal, kemudian bertambah menjadi sahasta demi sahasta, sehingga akhirnya setelah kalian merasa keenakan hidup menurut tata cara mereka,
Mereka memasukkan kalian ke tempat yang sangat berbahaya pun niscaya kalian mengikutinya tanpa curiga lagi. Para sahabat bertanya, adakah yang kau maksud itu tata cara Yahudi dan Nasrani, hai Rasulullah? Nabi menjawab, kalau bukan dari mereka, dari mana lagi? Quran surat Al-Baqarah ayat 120 menjelaskan, walam tarbu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka selamanya tidak akan berhenti untuk menyahudikan atau menasronikanmu sampai benar-benar engkau mau menyerah kepada tuntutan mereka. Terjadinya fase perubahan pemikiran mengenai syariat Islam sekaligus menumbuhkan penggeseran kesadaran dalam segenap aspek kehidupan, berubah makna iman, Islam, ihsan dan lain-lainnya kepada arti yang ditentukan oleh subjektif manusia. Secara sasaran pertama adalah soal iman, di mana yang menjadi motif utama adalah keinginan kaum oposisi untuk mendapatkan dukungan massal umat Islam, sehingga menyatakan bahwa tindakan-tindakan Muawiyah, yaitu penguasa beserta aparat-aparatnya, adalah merupakan tindakan kekufuran, tindakan-tindakan manusia zalim. Untuk menghadapi serangan yang bersifat ideologi itu, maka Muawiyah segera mencari para ulama bayaran yang sanggup mencarikan dalil guna membalas serangan pihak oposisi demi memperkuat kedudukannya. Dalam situasi inilah awal masuknya paham Kristen Jabaret yang berasal dari falsafah Yunani kuno, yaitu determinisme pada abad kelima sebelum Masehi, yang mengajarkan keterikatan manusia secara total kepada takdir dari Yang Maha Mengatasi. Diambilnya paham ini hanya untuk melegalisir tindakan-tindakannya yang semena-mena, agar supaya opini umum berpendapat bahwa Muawiyah bukanlah orang kufur seperti yang disebutkan mereka, karena berdasarkan teori ini seluruh tindakan manusia sudah ditetapkan oleh takdir dari Yang Maha Mengatasi atau Tuhan. Karena itu pula kehendaknya pula untuk Muawiyah bertindak begitu. Masuknya paham Jabaret atau determinisme Yunani yang membentuk melebur diri ke dalam Islam menjadi Jabariyah diambil oleh pihak penguasa sebagai satu tese, mengundang datangnya antitese, yaitu paham Qadariyah berasal dari indeterminisme yang digunakan pihak oposisi. Paham Qadariyah sebagai paham yang diambil oleh golongan posisi dalam perkembangan selanjutnya mendapat rintangan yang berat dari pihak penguasa, di mana akhirnya paham ini dibasmi. Namun dilanjutkan kemudian oleh golongan Mu'tazilah, yaitu satu golongan yang mengandalkan kepada rasio semata-mata di dalam memahami Al-Quran. Akan tetapi apabila mereka bertemu dengan ayat Al-Quran yang tidak rasional, mereka palingkan artinya kepada makna yang lebih logis. Cara seperti ini selanjutnya disebut takwil. Lawan golongan ini adalah salaf, yaitu golongan yang mengartikan Al-Quran menurut makna hakikinya atau lugawi, atau menurut arti bahasa. Kemudian yang seperti ini dinamakan takwil. Disebabkan apabila mereka bertemu dengan ayat Al-Quran yang tidak dapat mereka alih bahasakan, mereka menyerahkan pengertiannya kepada Allah dengan menyebut wallahu a'lam bimuradihi. Lawan Mu'tazilah dalam ilmu kalam adalah paham Asy'ariyah yang terkenal kemudian dengan sebutan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang ilmu tauhid atau ilmu kalam. Paham ini sebenarnya merupakan sintese antara Jabariyah dan Qadariyah. Tese pendapat, antitese lawan pendapat, sintese penyesuaian pendapat ya. Antara Jabariyah dan Qadariyah, karena berprinsip bahwa hidup manusia itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi dibenarkan pula untuk berusaha atau ikhtiar atau kasab atau merubah takdir, dan itulah kemudian yang disebut dengan qada dan qadar. Sedang paham Ahlussunnah ini bila dilihat dalam cara memahami Al-Quran sebagai ajaran ilmu yang diajarkan Allah adalah sintese, penyesuaian pendapat dari paham salaf dengan paham Mu'tazilah dengan ditandai oleh dalil akli dan naklinya. Tafsir-tafsir Al-Quran yang sekarang ini beredar tidak lepas dari cara mentafsir menurut ilmu tauhid ini, dan bahkan memegang peranan penting sehingga para ahli tafsir dalam mentafsir Al-Quran maknanya ditentukan oleh paham masing-masing dalam bidang ketuhanan. Karena maka tidak perlu diherankan bila kita dapat tafsir-tafsir Al-Quran yang berbeda-beda. Tafsir yang disusun oleh golongan Mu'tazilah dengan sendirinya akan jauh berbeda dengan yang disusun oleh golongan salaf, atau tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarir akan berbeda dengan tafsir yang disusun oleh Jamakhsyari. Cabang lain yang menjadi dasar penafsiran penyusunan ilmu tafsir adalah ilmu fikih. Pertumbuhan ilmu ini adalah pada masa pertengahan dinasti feodalis Bani Umayyah.
dengan aneka macam coraknya sesuai dengan banyaknya golongan yang tumbuh pada waktu itu, di mana antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Akan tetapi mazhab yang terkenal sampai sekarang ini hanya 4 saja yang timbulnya tidak berbarengan, dimulai dengan satu mazhab Imam Hanafi yang tokohnya bernama Abu Hanifah tahun 690 Masehi sampai tahun 760 Masehi, atau tahun 70 Hijriah sampai 154 Hijriah, berarti mengalami 2 zaman. 2 mazhab Maliki dengan tokohnya yang terkenal Imam Malik tahun 714 sampai 790 Masehi atau tahun 94 sampai 170 Hijriah. Al-Muwatta adalah kitabnya, adalah susunannya yang standar bagi ilmu fikih. Menurut mazhab ini adalah kitab hadis tersebut. 3 mazhab Syafi'i dengan tokohnya yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 767 sampai 854 Masehi atau tahun 147 Masehi sampai 224 Hijriah. Madhab 4 Madhab Hambali dengan tokohnya Ahmad bin Hambal Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal tahun 780 sampai 845 Masehi atau 160 Hijriah sampai 235 Hijriah 235 Hijriah. Melihat kepada tahun meninggalnya masing-masing imam, maka ditarik kesimpulan bahwa kelahiran mereka dimulai dari abad pertengahan dinasti Banu Umayyah yang kemudian dilanjutkan dinasti Banu Abbasiyah, di mana semua itu lebih memberikan gambaran yang meyakinkan kepada kita betapa hasil ikhtiar mereka. Lebih jauh silahkan pelajari beberapa buku yang khusus mengurai dan meriwayatkan perjalanan hidup mereka. Para imam tersebut adalah perumus dan penata ilmu fikih dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran yang pengertiannya ditentukan oleh kaidah-kaidah ilmu fikih dan usul fikih, seperti kaidah ahkamul khamsah dan ahkamus syariah. Apa yang ditulis para ulama? Apa yang ditulis para ulama tersebut tidak lebih dari ijtihad, hasil pemikiran manusia yang terkurung ruang, waktu dan tempat, terutama terkurung oleh situasi sosial politik yang mereka rasakan saat itu, yang selalu memberatkan hati dan pikiran mereka, sebab mereka selalu dipaksa untuk memberikan fatwa sesuai dengan kehendak yang memerintah di saat itu. Adanya kaul qadim dan kaul jadid Imam Syafi'i menandakan kepada situasi dan kondisi yang dihadapinya saat kaul qadim ditulisnya di semasa di Baghdad, yaitu semasa menjabat sebagai qadi atau hakim negara, yang secara otomatis fatwa-fatwanya harus selaras dengan keinginan para penguasa. Kaul jadid ditulisnya semasa beliau berada di Mesir sebagai tempat pelariannya dari Baghdad karena dorongan keyakinan dan kebenaran yang pasti tak akan terbendung. Isinya adalah perombakan secara total terhadap kaul qadim yang beliau tulis dahulu. Persoalannya adalah situasi, kondisi, ruang, waktu, dan tempat. Demikian pula yang dirasakan imam-imam lainnya. Bahkan Imam Hambali adalah seorang imam yang mendapat cobaan demikian berat sampai akhir hayatnya di masa Khalifah Ma'mun, hanya gara-gara beliau tidak mau menyatakan dan memberi fatwa bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, seperti permintaan pemerintah saat itu yang mengikuti paham Mu'tazilah. Kemudian Imam Ghazali terkenal dengan falsafahnya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dan selanjutnya yang disebut sebagai Bapak Ilmu Tasawuf. Situasi dan kondisi umat Islam yang beliau hadapi benar-benar dalam masa kalut, sehingga untuk itu beliau menulis kitab tersebut tadi. Namun toh sebelum akhir hayatnya, beliau menyusun sebuah buku yang berjudul Al-Munjid Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan, yang merupakan usaha beliau agar supaya umat Islam bisa memahami kitab-kitab sebelumnya. Dan bahkan di akhir hayatnya beliau sempat memberi nasihat atau fatwa. Lihat kitab Al-Qistosul Mustaqim yang isinya adalah supaya umat Islam mau kembali kepada pedoman hakikinya, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul, sebab hanya itulah penyelamat hidup dan kehidupan mereka. Khusus terhadap umat Islam Indonesia, selaras dengan gambaran sejarah perjalanan syariat Islam seperti yang diuraikan di muka, maka di saat datang dan berkembang syariat Islam di Indonesia berarti: 1. Sudah dalam keadaan dekaden di tempat kelahiran yang dimulai sejak dinasti feodalis Banu Umayyah dan kemudian dilanjutkan oleh dinasti feodalis Banu Abbasiyah, yang semua itu adalah akibat dari akulturasi kebudayaan dengan berbagai macam kebudayaan yang datang, ya, kebudayaan asing yang sudah lebih dahulu ada dan senantiasa siap melebur diri dengan Islam demi kehancurannya. 2.
Keadaan Islam yang sudah demikian aduk-adukan ini semakin semeraut manakala datang di Indonesia yang kebudayaannya pun sudah aduk-adukan dengan berbagai macam kebudayaan timur yang disusul kemudian dengan peradaban dan kebudayaan barat yang mengalusbawahi kebiadaban penjajah Belanda dan Inggris yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan kelanggengan kuku-kuku penjajah di bumi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk inilah usaha Belanda mengangkat orang-orang ahli di bidangnya guna lebih memerosotkan lagi sikap-sikap keagamaan bangsa Indonesia yang Muslim seperti Snop Hugo yang sengaja ditugaskan pemerintah Belanda selama 17 tahun di Indonesia khusus untuk tujuan ini. Dari berbagai macam proses asimilasi pandangan-pandangan kebudayaan dan agama yang tidak pernah mencapai kebulatannya itu menyebabkan mental attitude bangsa Indonesia yang serba tanggung, dan sebagai akibatnya adalah terwujudnya satu sikap mental serba munafik. Bangsa Indonesia yang demikian besar kuantitasnya namun disertai dengan pandangan dan sikap jiwa yang serba retak merupakan satu potensi yang tidak real potensinya. 3. Situasi yang tidak menyenangkan ini dimanfaatkan pula oleh sekelompok manusia vested interest yang memang sudah merupakan kelompok dominan dan sangat berkepentingan dengan segala macam keretakan pandangan umat Islam ini yang terdiri dari berbagai lapisan menengah dan atas, baik para ulama, para pemimpin, penguasa, politikus, ulama, rohaniawan yang umumnya saling menyusun kerjasama demi kelangsungan kenikmatan hidup dalam struktur masyarakat yang piramidal. 4. Rasa curiga yang tak berlandasan dari sekelompok manusia terutama teknokrat atau teh botol dan para intelektual yang menilai dan melihat Islam dari sikap umatnya yang selalu diidentikan dengan ekstrem kanan atau teroris, yang padahal mereka itu sudah jauh menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Selanjutnya menumbuhkan sikap benci dibayangi oleh perasaan khawatir memusuhi Islam dan selalu berusaha untuk memadamkannya dengan berbagai macam cara, sehingga kalau memungkinkan menghilangkannya dari bumi ini. 5. Pandangan-pandangan yang demikian itu lalu disusun dalam buku-buku, dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab yang dianggap sebagai ajaran agama yang benar, sekalipun rumusan-rumusannya sudah dirasakan tidak praktis lagi dan bahkan sudah banyak menyeleweng, di samping sangat rumit untuk dimengerti, irasional, menjurus ke dalam rumusan abrakadabra atau simsalabim, agama yang membekukan dan memperbodoh umat. Tidak hanya demikian, bahkan rumusan-rumusan abrakadabra ini sudah dianggap suci dengan dibumbui oleh berbagai macam cara dan kafiat tertentu, melahirkan satu keistimewaan di sisi Tuhan, mengandung keramat, mempunyai kemampuan luar biasa dengan kuasa Tuhan. Betapa kasihannya umat Islam sekarang ini. Mereka telah menerima warisan keberengsekan dan kekeliruan nenek moyangnya. Namun betapapun keroknya, mereka suatu hal yang tidak bisa dibantah bahwa pedoman pokok umat Islam senantiasa utuh, tidak pernah terjamah oleh usaha tangan-tangan kotor manusia, itulah Al-Quran. Untuk semua ini perlu suatu usaha tertentu yang mengarahkan kembali pandangan umat Islam terhadap pemahamannya mengenai syariat Islam dan sumber aslinya, metode pemahamannya, sistematika pemahaman, dan sistematika pembahasan. Dari cara seperti ini terwujudlah satu pemahaman yang bulat dan tidak terpecah belah mengenai Al-Quran sebagai satu keterangan ilmiah yang objektif dari Allah untuk satu penataan kehidupan jamaah yang mensejahterakan seluruh umat manusia sesuai dengan misi yang dikandungnya. Dengan proses perjalanan syariat Islam ini perlu kita pelajari agar supaya nanti di dalam mempelajari isi pokok syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita tidak dihadapkan kepada kesulitan. Demikian pula halnya di saat kita mempelajari Al-Quran sebagai satu tafsir yang pasti harus dilengkapi dengan terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang lebih banyak bersifat terjemahan bebas, dalam arti hasil dari rangkaian beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan maknanya dan saling mentafsirkan sesuai dengan metode pemahaman dan sistematika penguraian. Dengan mempelajari Al-Quran menurut Sunnah Rasul, kita pasti akan mampu menemukan cara untuk mengembalikan umat Islam kepada kejayaannya. Lebih dari itu, kita akan mampu mengarahkan mereka ke dalam bentuk yang asli, yakni manusia-manusia yang memberikan kedamaian, yakni manusia-manusia yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia di dunia ini.
Pada prinsipnya, faktor-faktor yang menyebabkan terwujudnya jamaah Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan kehancurannya, semua itu kita jadikan mauizah untuk perjuangan kita sekarang ini. Bagi yang berusaha ke arah pembentukan jamaah Islam, masa mendatang adalah tetap lebih baik dari kenyataan sekarang dan ataupun yang telah berlalu dari hadapan kita. Istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.